Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, kembali di pagi hari ini izinkan saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini yang hendak kita baca, kita renungkan bersama, terambil di dalam kitab Ayub pasal 17 ayat yang ketiga. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian: biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini, Ayub dengan penuh kerendahan hati memohon agar Tuhan menjadi jaminan dan pembelanya di tengah penderitaan yang ia alami. Ayub merasa tidak ada lagi di antara manusia yang bisa membela atau mendukungnya. Hanya Tuhan yang ia percayai sebagai tempat berlindung dan berpengharapan. Ayub menunjukkan imannya yang kuat meskipun ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar bahwa dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, saat tidak ada seorang pun yang bisa diandalkan, kita masih bisa bersandar pada Tuhan. Dia adalah jaminan yang paling setia, yang selalu siap untuk memberi kita perlindungan dan kekuatan. Seperti Ayub, kita diajak untuk meletakkan kepercayaan penuh kepada Tuhan, karena hanya Dia yang mampu membawa kita melewati setiap tantangan dalam hidup ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada situasi yang terlalu berat bagi Tuhan. Di saat kita merasa sendirian, tidak ada orang yang peduli, atau dunia seolah melawan kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada, siap menjadi pembela dan penjamin hidup kita. Mari kita terus mendekat padanya, menyerahkan segala pergumulan kita, dan percaya bahwa dalam tangannya kita akan merasa aman dan terjamin. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini ada beberapa poin penting yang dapat menjadi pelajaran bagi kita, yaitu yang pertama, kebergantungan total kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Ayub menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjadi penjamin atau pembelanya selain daripada Tuhan. Dalam penderitaan yang begitu berat, Ayub menyatakan ketergantungannya sepenuhnya kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan bahwa dalam situasi di mana kita merasa tak ada satupun manusia yang dapat menolong, kita harus mengingat bahwa Tuhan selalu ada. Dia adalah satu-satunya yang dapat diandalkan sebagai pembela dan penolong dalam hidup kita. Poin yang kedua yang bisa kita renungkan pagi hari ini adalah kehilangan dukungan duniawi. Para sahabat yang diberkati Tuhan, Ayub berada di titik di mana semua dukungan dari orang-orang di sekitarnya tampaknya musnah, hilang. Dari sini kita dapat merenungkan bahwa seringkali dalam masa-masa sulit, kita merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita anggap dekat. Namun seperti Ayub, kita diundang untuk melihat melampaui dukungan manusiawi dan bergantung pada janji Tuhan yang setia. Poin yang ketiga yang kita renungkan di pagi hari ini adalah iman dalam ketidakpastian. Para sahabat motivasi pagi yang diberkati oleh Yesus Kristus,
Ayub meskipun penuh dengan pertanyaan dan penderitaan, tetap menunjukkan imannya kepada Tuhan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam ketidakpastian hidup, iman kepada Tuhan adalah kunci untuk tetap kuat. Bahkan ketika tidak mengerti atau tidak tahu jalan keluarnya, kita bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan sebagai penjamin hidup kita yang setia. Poin penting yang keempat adalah Tuhan sebagai pembela kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang bisa menjadi pelajaran kita pagi hari ini adalah bahwa Ayub menyerahkan perkaranya kepada Tuhan sebagai pembela. Kita diingatkan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan pembela kita di saat kita merasa tidak ada yang membela, tidak ada orang yang ada di pihak kita. Kita dapat dengan percaya diri mendekat kepadanya dan meminta pertolongan. Karena itu ayat ini mengajak kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan dalam situasi-situasi yang sulit, memperdalam iman kita, dan mengingat bahwa hanya Tuhan yang dapat menjadi jaminan yang sejati dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Doa dan harapan saya bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar pagi hari ini akan terus tersimpan dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari, maka Bapak Ibu akan disebut orang-orang yang berbahagia. Oleh sebab itu, jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan hanya merasa cukup menjadi pendengar saja. Karena ketika kita menjadi pendengar dan tidak menjadi pelaku, kita menjadi orang-orang yang menipu diri sendiri. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Ingat janji Tuhan bahwa Dia adalah pembela kita yang setia. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita, siap menolong, siap memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati, Tuhan menopang, Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Amin.